Hey, assalamualaikum. Nah, ngapain ya? Biar kayak orang-orang gitu, live Instagram di mobil. Macet, macet, macet. Sharing nih, ceritanya mau sharing nih. Ternyata ini kita bikin segmen kata orang tentang orang, gitu aja lah ya. Kata orang tentang orang. Jadi nanti mungkin ini kalau jadi rutin pembicaranya akan seperti itu ya. Kata orang tentang orang. Jadi jelema cek jelema lah kurang lebih gitu ya. Bingung kalau dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Sunda yang lebih ini apa yang lebih halus lah. Nah, jadi ternyata di salah satu aspek kehidupan orang itu dibagi menjadi dua kategori. Ini hasil simpulan aja ya. Simpulan saya begitu ya. Bisa jadi simpulan sementara karena belum terlalu terbukti begitu. Tetapi ini based on readings, experience, maybe some research. Do I have I have been read. Bahasa Inggris kacau. Jadi ini saya ingin menyampaikan tentang konsep kategorisasi orang. Ya, jadi orang itu ada dua jenis nih. Ada orang yang ketika dihadapkan pada satu persoalan, masalah atau satu alternatif atau satu situasi, dihadapkan pada satu situasi, orang yang pertama itu melihatnya dari perspektif dalam tanda kutip sulit. Jadi ngelihatnya sulit dulu aja. Pokoknya bisa jadi sulit ini bahkan menuju ke gak bisa gitu. Itu kategori orang pertama. Yang kedua, tapi ada juga orang yang dalam pikirannya bisa dulu gitu. Bisa aja pokoknya. Jadi dia mudah gitu. Nah, ternyata dari dua kategori ini melahirkan pola-pola ekspresi atau pola-pola dampak. Pola ekspresi yang dimaksud adalah barangkali nanti, bukan barangkali, orang yang di awalnya selalu langsung mengatakan sulit, bahkan menuju tidak bisa, itu akan menghentikan pola pikir, kinerja berpikir, bahkan ekspresi perilaku, kemudian ekspresi emosinya untuk segera mudah menyerah gitu. Sulit lagi untuk berpikir alternatif, bahkan karena tidak bisa boro-boro berpikir gitu. Boro-boro berpikir alternatif, berpikir pun menjadi tidak. Nah, di situ ada istilah pasrah. Pak, istilah pasrah terlalu baik untuk menyatakan pada tipe orang yang pertama ini. Nah, jadi kalau dilihat dari dampaknya ya banyak kehilangan kesempatan dan dia menjadi menghukum situasi, menghukum dirinya untuk tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi beda dengan orang yang kedua yang di dalam pikirannya bisa dulu gitu. Ya, mungkin ada ketidakmungkinan untuk dia melakukan sesuatu pada situasi tertentu, tetapi di dalam pikirannya karena bisa dulu, maka pikirannya tidak terhenti pada satu tembok untuk ditembus. Jadi dia akan mencari cara, mencari jalan lain atau menaiki tangga untuk melewati tembok itu gitu. Nah, jadi tipe orang yang kedua ini dampaknya dari ekspresinya untuk pikirannya, dia akan mampu mencari alternatif. Fleksibilitas berpikirnya akan menjadi tinggi. Kemudian emosinya akan selalu vibe-nya positif karena dia selalu bersemangat gitu. Ada arah yang ingin dikejar, yaitu yang sesuatu yang dia ingin bisa dulu gitu. Nah, dari sisi perilakunya, dampaknya barangkali nanti, bukan barangkali, ya dia akan mudah untuk mencari alternatif, sehingga alternatif yang
dia akan pilih nanti untuk pada celah-celah kemungkinan itu dia bisa masuk gitu. Ya tadi karena bisa dulu. Nah jadi kalau dikategorisasi mungkin istilah yang agak sesuai begitu ya, mungkin sesuai begitu ya dengan dua kategorisasi orang ini adalah orang yang pertama orang yang pesimis, orang yang kedua adalah orang yang optimis. Tetapi dengan catatan optimis bukan berarti tidak realistis. Dia penuh perhitungan sehingga outcome-nya jelas, tetapi melihat apa ya istilahnya tuh resource-nya walaupun sedikit tapi dia mengatakan bisa dulu, maka di dalam pikirannya pertanyaan yang akan muncul adalah apa yang bisa dilakukan supaya bisa gitu. Kan gitu. Nah jadi ini kalau dibuat segmen nanti kata orang tentang orang aja begitu ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan itu bermanfaat sehingga harapannya sih kalau dilihat dari positif atau negatifnya kayaknya menjadi orang yang optimis atau memiliki kemampuan untuk atau mindset dengan pikiran menghadapi satu persoalan itu yakin dulu bahwa itu bisa diselesaikan, saya kira itu bagus ya, penting. Nah saya kira itu saja untuk kali ini. Mohon maaf ini apakah akan berlanjut segmen seperti ini di dalam mobil. Tadinya pengen live Instagram tapi belum tahu caranya biar kayak orang-orang gitu. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih. Saya mau membuat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau dibuat segmentasi mungkin itu hashtagnya bukan hashtag ya, kajiannya dari orang untuk orang atau kata orang tentang orang gitu aja kali ya, mungkin supaya nanti agak lebih bersifat teoretis maupun aplikatif. Jadi untuk kesempatan ini dari dua jenis orang itu silakan Anda milih mau menjadi orang yang pesimis dengan melihat segala sesuatu dari sisi negatif dan mati aja di situ ya. Mati itu dalam pengertian berhenti, tidak melakukan apa-apa. Tapi Anda juga bisa memiliki pilihan untuk menjadi orang yang punya banyak kesempatan di dalam situasi di mana Anda punya banyak pilihan alternatif untuk mencapai yang Anda inginkan di dalam hidup. Saya kira itu, terima kasih. Saya disebutnya Kang Ari aja lah. Saya sendiri dari Sunda, mungkin dari logatnya juga tidak bisa dihilangkan, ada Sundanya terlalu jelas dan tampak. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ternyata hinya ya. Wajah hinya ya. Ya, dadah.